untuk struktur rangka batang ya. Apa bedanya struktur portal atau frame begini dengan struktur rangka batang atau truss? Ya. Kalau ini frame, ini truss. Sekarang bedanya di mana? Kalau di truss nggak ada momen bukan Pak? Yang pertama tumpuannya kan kalau tadi yang miring-miring begitu kita cuma boleh, ini tadi kurang lebih AB dan BC-nya mau saya samain semiripnya dengan yang tadi, tapi nggak boleh jepit ya, karena struktur rangka batang kan tidak pernah ada jepitnya. Jadi bedanya misalnya ada gaya tadi 10 ya, gaya 10-nya cuma boleh yang ini, merata di situ nggak boleh ya, itu ya. Jadi kalau beban di tengah-tengah nggak boleh, artinya F0 nggak ada ya di struktur ini, di strukturnya. Kalau di strukturnya nggak ada, di elemennya juga nggak ada kan ya. F0 di tingkat elemen tidak ada ya. Oke. Bedanya lainnya apa? Derajat kebebasan ya, itu mah sudah otomatis saja. Derajat kebebasan di tiap titik hanya ada berapa? Hanya ada 2. Tadi yang nggak ada momen katanya itu tadi ya. Nggak ada rotasi kalau lebih pasnya ya. Jadi derajat kebebasannya tinggal 1, 2 kalau strukturnya begini ya. Di setiap titik hanya ada 2 ya. Nah, proses yang lain-lain masih sama seperti yang tadi ya. Jadi kalau mau diurutkan lebih singkat di sini, langkah 1 sampai 10 untuk rangka batang. Jadi kalau mau saya buat ini edisi cepatnya dulu ya. Nanti kalau ada implikasinya kita lihat ya. Pertama tadi tentukan D. Ini masih sama ya prosesnya ya. Hanya D-nya di setiap titik hanya translasi dan hanya translasi maksudnya, translasi horizontal dan vertikal. Tidak ada rotasi. Jadi kita maju dari satu titik ke titik yang lain, cek apakah ada tumpuan atau tidak. Kalau tidak ada punya 2, kalau ada roll punya 1 cuma, kalau ada sendi habis, tidak ada derajat kebebasan di situ. Jadi proses ini tetap. Ya. Nah begitu D-nya diperoleh, kita bisa langsung dapat gaya ujung F ya. Kalau begini F-nya isinya adalah 0, min 10 ya. Karena gayanya 10 ke bawah, D nomor 2, minus 10. Ya. Jadi D dan F-nya sama. Lalu tadi di langkah kedua, kita menentukan derajat kebebasan elemen, sekalian dengan arah koordinat globalnya, sehingga mendapatkan theta. Ya. Ini untuk masing-masing elemen, jadi ada I-nya, theta I. Gitu ya. Gitu. Oke, ini juga masih sama sebenarnya. Hanya bedanya adalah di tingkat elemen, derajat kebebasan untuk struktur rangka batang ada berapa? Ujung ini cuma boleh pindah kemana? Kalau masih ingat kemarin di metode kekakuan untuk rangka batang. Ini AB yang miring begini. Ujung A ini cuma boleh pindah kemana? Kalau untuk rangka batang. Atau yang horizontal dulu lah, sebelum yang miring. BC dulu lah. Di tiap ujungnya cuma boleh ada 1, Pak. Kemana? Arahnya? Horizontal. Untuk BC horizontal ke sana. Jadi cuma karena batang ini cuma bisa berdeformasi aksial. Jadi dia cuma punya 2, 1 D1 di sini, 1 lagi D2 di sana. Kalau untuk AB yang begini sama aja, ini D1, ini D2. Hanya 2. Ya. Kalaupun B-nya pindah ke atas ke bawah yang lain, komponen itu tidak menghasilkan gaya, jadi dibiarkan aja gitu ya. Bukan nggak ada ya. Nanti dia ikut pindah bersama struktur yang lain, kalau ada derajat kebebasannya dia ikut, tapi untuk elemen tidak pengaruh ya. Jadi kita tidak ikut sertakan di tingkat elemen. Jadi bedanya hanya itu. DI-nya ini 2 kali 1 ya. Ini mulai bedanya yang pertama. Langkahnya sih sama, tapi untuk rangka batang cuma 2 kali 1. Kalau untuk frame tadi ada 6 ini. 6 kali 1 ini. Ya. Pertanyaannya ini ukurannya berapa? Dalam koordinat global. Koordinat elemen 2 kali 1 cuma. D1, D2 seperti ini.
Seperti biasa kita punya pilihannya, D1, D2-nya bisa begini, atau bisa juga dari kanan, D1-nya ke kiri sini, D2-nya ke sana ya. Karena nanti tetanya aja yang pengaruh. Kira-kira DG-nya punya ukuran berapa? Kalau ini sih sudah oke ya. Tapi kalau yang AB ini kan arahnya belum global ini kan. Nanti pas D2 ini bingung nih dengan D1 dan D2 yang ini. Jadi kita harus punya derajat kebebasan global untuk elemen ini ya. Nah, DG1-nya kemana? Untuk AB yang ini. Kalau D1 ke sana, arahnya aksial selalu, D1. DG1-nya, rule-nya tetap sama. Ya. Di setiap titik, arah global nomor 1 itu pasti ke kanan. Ya. Jadi ini DG1, ini DG2. Ya. Gitu. Jadi D1 itu diuraikan jadi DG1 dan DG2. D2 jadinya diuraikan jadi DG nomor 1, 2-nya sudah kepakai jadinya nomor 3 dan DG nomor 4 ya. Begitu. Nah, kalau untuk yang miring seperti ini, yang horizontal pun harus dibuat begitu. Agar seragam. Kalau enggak nanti penuh interupsi begitu. Nanti komputernya setiap saat nanya, ini perlu dibuat jadi 4 atau biarkan 2 saja ya. Kan komputer nggak bisa merasakan ini 0 atau bukan gitu ya. Jadi untuk BC pun derajat kebebasan dalam koordinat globalnya harus dibuat horizontalnya DG1, DG2-nya vertikal, DG3-nya horizontal, DG4-nya vertikal ya. Jadi DG ini 4x1 ukurannya. Jadi yang ini cuma punya D1, D2. Nanti ditransformasi jadi DG1, DG2, DG3, DG4. Ya. Bedanya di situ. Ya. Definisi tetanya tetap ya dari DG1 ke D1 ini ya. Menentukan theta. Ya. Nih. Kan DG1-nya horizontal untuk AB ini, D1-nya miring begini, jadi tetanya dari horizontal ke yang miring ini. Oke. Jadi langkahnya sama, isinya yang berbeda ya. Tadi 6x1 dengan transformasi dapat 6x1 juga ya. Walaupun saat ini kita belum membuat transformasinya, hanya tetanya yang kita dapatkan ya. Begitu. Nah, pertanyaan lanjutannya, ini 2x1 jadi 4x1. T-nya isinya apa dong kalau begitu? Nggak sama dengan T yang tadi. Kita punya transformasi D sama dengan T kali DG. Sebelumnya waktu frame ini 6x1, ini 6x1, sehingga T-nya 6x6 ya ukurannya. Dan isinya adalah cos theta, sin theta, min sin theta, cos theta, 1 dan seterusnya itu. Sekarang kita punya D yang 2x1 dikalikan dengan matriks transformasi sehingga DG-nya kita peroleh 4x1. Nah, T-nya apa nih? Ukurannya dulu aja. Kalau kayak begini T-nya harusnya berapa nih? Berapa ukuran matriks transformasi T untuk struktur 4 kali 4, Pak? 4 kali 2, Pak. 4 kali 2? 4 kali 2 gitu? Enggak nyambung. 2 kali 4, Pak. 2 kali 4 ya. 2 kali 4 itu artinya 2 baris, 4 kolom gitu ya. Jadi isinya tuh cuma 2 baris atas dan bawah, ke kanannya ada 4. Dan dia harus mentransformasi D1 menjadi, kalau lihat gambar ini, D1 ditransformasi jadi DG1 dan DG2, D2 ditransformasi jadi DG3 dan DG4 ya. Ini juga begitu, D1 ditransformasi jadi DG1, DG2,
D2 ditransformasi jadi DG3, DG4. Ya. Jadi nanti isinya yang satu itu mengalihkan nomor 1, 2, yang baris kedua itu mengalihkan 3 dan 4. Dan kalau kita lihat, kita masih mentransformasikan benda yang sama ya. Maksudnya DG1-nya masih ke sini, D1-nya juga masih ke sana, sama dengan di frame yang lalu. Jadi isinya harusnya sama dengan yang lalu. Isinya, hanya kita ambil baris tertentu saja. Jadi isinya ini cos theta, sin theta untuk mentransformasikan D1 menjadi DG1 dan 2. 3 dan 4-nya nggak ikut, jadi ini 0 dan 0. Kemudian pada baris kedua isinya adalah 0 dan 0. Terus di sebelah sini cos theta dan sin theta. Jadi T-nya diambil dari T yang 6 kali 6 itu, tapi juga cuma segini isinya. Cos theta, sin theta, 0, 0, 0, 0, cos theta, sin theta. Nah kalau kita tadi sudah mendefinisikan ujung kiri, ujung kanan, ini biasanya dipersingkat aja kan ya. C-nya saja yang sudah tadi dihitung dari X2 minus X1 per L. Ini S-nya dari Y2 min Y1 per L, ini 0, 0. Terus yang ini 0, 0, C dan S. Ya. T-nya seperti ini, matriks transformasinya. Jadi sedikit lebih sederhana. Tidak lagi 6 kali 6, tapi 4 kali 2 ya. Dan kita berurusannya dengan yang 2 kali 1 aja cukup di sini. Oke. Jadi bedanya di situ ya. Tetanya tetap sama seperti sebelumnya. Namanya juga tetap derajat kebebasan dalam koordinat lokal, derajat kebebasan dalam koordinat global. Ukurannya yang berbeda, jadi matriks transformasinya berbeda. Di yang ketiga, tadi kita mendefinisikan T, I, ini mah sudah ya. Itu. Dan sekalian K ya, tadi ya kalau tidak salah ya. Masih dalam koordinat lokal ya. K. Nah, bagaimana kekakuan dari elemen ini? Kekakuannya sama, harusnya diambil dari matriks kekakuan yang 6 kali 6 tadi. Ini terpaksa saya hapus ya yang tengah ya. Untuk angka batang, karena F0-nya sudah nggak ada, F0 yang besar dan F0 yang kecil sudah tidak ada, persamaan keseimbangan dulu di metode kekakuan juga sudah ya, KD sama dengan F. Nah, yang ini memang tanpa F. Jadinya di tingkat elemen pun kita akan punya K D sama dengan F. Begini ya, tidak ada F0-nya. Tapi kalau di tingkat elemen biasanya yang dicari F-nya ya. Jadi umumnya ditulisnya dibalik. Jadi nulisnya begini, F sama dengan K kali D. Nah, jadi D-nya ini nanti dapat dari deformasi struktur, dan kita langsung dapatkan gaya ujung ya dari rangka batangnya. Nah, kalau D-nya itu hanya D1, D2, maka gaya ujungnya juga mestinya tinggal F1, F2 kan, karena rangka batang kan gaya ujungnya memang cuma begini kan, tarik atau tekan gitu. Jadi hubungannya seperti ini, K-nya bagaimana nih kalau seperti ini? F sama dengan K kali D yang begini, di mana D1-nya seperti ini dan D2, F1 dan F2-nya seperti ini. Bagaimana isi K-nya? Ya, K-nya tinggal diambil dari yang 6 kali 6 yang tadi, K kecil elemen yang 6 kali 6, yang sesuai dengan derajat kebebasan yang terpakai ini. Ya. Yang lain-lain yang nggak terpakai, yang nggak usah aja. Jadinya yang dipakai nomor berapa? Tadinya waktu elemen struktur, frame, kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Untuk D-nya gayanya juga begitu. F1, F2, F3, F4, F5, F6 gitu ya. Ini frame ya, kasih nama aja lah. D1, ini D1, D2, D3, D4, D5, D6 gitu ya. Ini F1, F2, F3, F4, F5, F6. Dari sini ke sini tadi ada K yang 6 kali 6.
Dari sini ke sini harusnya ada K yang ini. K-nya saya tarik ke atas. Nah, kalau begini elemen yang mana saja yang terpakai? Kalau kayak begini. Ini gampang kan membandingkannya? Yang terpakai itu cuma nomor 1, 2 dan 3 tidak terpakai. Lalu nomor 4 terpakainya di nomor 2 di rangka batang. 5 dan 6-nya tidak terpakai. Gayanya juga tidak ada. Ya. Gayanya juga sama. 1-nya kepakai, 2, 3-nya enggak. 4-nya kepakai, 5, 6-nya enggak. Gitu ya. Jadi petanya sudah pas sekali nih. Hanya nomor 1 dan nomor 4 dari struktur tadi ya. K struktur yang 6 kali 6. Artinya yang kepakai itu nanti cuma K11, K14, K41, K44. Ini adalah matriks kekakuan struktur rangka batang diambil dari struktur frame yang lebih lengkap ya. Nah, kalau kita lihat K11 ini isinya apa? Ada yang sudah ingat karena sudah mengerjakan misalnya. 11 apa isinya? EA per L bukan, Pak? Ini EA per L. 14? EA per L, 0, 0. Min EA per L, Pak. Min EA per L yang ini juga min EA per L, ini EA per L lagi. Jadi matriks kekakuan untuk elemen rangka batang isinya adalah EA per L semua. Untuk elemen ya, jadi I artinya EI, AI, dan LI ya, panjangnya masing-masing. 1, min 1, min 1, 1. Ya. K-nya hanya 2 kali 2. Ya. Ini bisa saya hapus ya, ini kan cuma mau membandingkan saja. Dan bentuknya begini, tidak lagi 6 kali 6. Ya. Seperti ini ya. Lalu tadi masih di 3 atau 4 ya, kita lakukan transformasi ya. Saya lupa nomornya tadi. Dari K dan T ini kita lakukan transformasi. KG untuk setiap elemen itu sama dengan T I transpos KI T I ya. Nah, langkah ini juga sama ya. Di dalam koordinat global KGI-nya ukurannya berapa nih untuk rangka batang? Tadi kan kalau di lokal karena D-nya cuma 1, 2, ya K-nya 2 kali 2 ya. Tapi globalnya kita punya DG1, DG2, DG3, DG4 gitu kan ya. Jadi harusnya K-nya ukurannya berapa nih? Ukuran matriks kekakuan untuk derajat kebebasan seperti ini, ukurannya harusnya ya 4 kali 4 ya. 4 kali 4. Nah, kalau kita kalikan dengan matriks transformasi yang tadi ukurannya mana tadi? 2 kali 4 ini, kita akan dapatkan matriks kekakuan dalam koordinat global yang sudah 4 kali 4. Ini 2 kali 4 ditranspos, jadi ini ukurannya saya taruh di atas ya. T transpos ini 4 kali 2. K-nya tadi 2 kali 2 ya, ini di tingkat elemen. Di koordinat lokal, T-nya sendiri 2 kali 4 dari sana. Ini kalau dikalikan, kalau matriks kan yang tengahnya hilang kan ya, yang tersisa tinggal yang ini ya. Ini juga hilang, ini hilang. Di K-nya 4 kali 4 ya. Jadi formulasi ini masih berlaku ya. Bahwa matriks kekakuan elemen di koordinat global itu adalah matriks transformasinya yang ditranspos dikalikan dengan matriks kekakuan elemen dalam koordinat lokal, kalikan lagi dengan matriks transformasi di belakangnya. Jadi proses ini masih sama ya. Hanya T-nya saja yang diganti. Isi T-nya saja yang diganti dengan ini. Oke, 3. Ini nggak tahu nomor 4, mudah-mudahan nggak salah. Yang jelas tadi hasilnya 10 langkah, apakah ini juga 10? Ya, semua tetap paralel ya, yang dikerjakan tetap paralel.
Kg. Nah, waktu di frame ada F0 ya, F0 tidak ada di angka batang, jadi F0G tidak perlu, transformasi F0 juga tidak perlu. Kalau ini sudah, kita tinggal menggabungkan mana yang bisa dihapus ini ya, mengassembly atau merakit dari elemen ke struktur ya. Jadi prosesnya masih sama. Ini dari Kg I yang sudah kita hitung di sana, sudah koordinat global, dipetakan ke K besar, matriks kekakuan struktur, baru sumbangan masih berupa sumbangan dari masing-masing elemennya. Ini sama, nanti kita bisa gunakan tabel incidence juga, hanya bedanya kalau rangka batang karena derajat kebebasan dalam arah globalnya cuma 4, incidence-nya itu cuma ada 4 ya headernya. Ke bawahnya tetap setiap elemen. Jadi dari matriks kekakuan dalam koordinat global, kita taruh ke matriks kekakuan struktur, sumbangan dari masing-masing elemen, lalu 5-nya tinggal dijumlahkan. K itu adalah sigma dari K yang ke I. Jadi matriks kekakuan struktur adalah matriks kekakuan struktur juga, tapi sumbangan dari masing-masing elemen yang dijumlahkan. F0 tidak ada, jadi bisa langsung. Tadi rasanya itu udah di nomor 7 ya, ini 6 karena tidak ada F0. Kita bisa langsung selesaikan persamaan keseimbangan. K kali D sama dengan F. Dari sini kita dapatkan D. Nah, dari D masih sama seperti tadi. Kita petakan menjadi D, koordinatnya masih global ya. Jadi cocokkan nomor derajat kebebasan struktur dengan derajat kebebasan elemen dalam koordinat global. Jadi dengan yang ini dicocokkannya. Jadi misalnya tadi AB, kalau ini AB, nomor 3 dan 4-nya kepakai di nomor 1 dan 2 struktur. Karena ini tadi yang miring ya. Yang horizontalnya ke sini. Sementara untuk BC misalnya nanti nomor 1 dan 2-nya dipakai di 1 dan 2 struktur. Jadi ini akan menyesuaikan mengikuti dari perpindahan struktur. Lalu DG harus kita ubah jadi D. Jadi D itu adalah matriks transformasi kali DG. Untuk setiap elemen, jadi ini ada I-nya. Dan terakhir, ini langkahnya tinggal 9 karena F0-nya tidak ada. Gaya ujung kita peroleh dengan mengalihkan matriks kekakuan yang 2 kali 2. Ya. Yang ini. Dengan perpindahan yang barusan diperoleh di langkah ke-8. Ya. Dan FI ini adalah gaya ujung, jadi ini kita bisa langsung dapatkan nilainya. Arahnya mengikuti konvensi arah FI ini, tapi nanti baca gaya dalamnya tinggal menyesuaikan aja. Jadi kalau ini positif, ini negatif, berarti tekan. Kalau F1-nya positif, ini positifnya begini, ininya mestinya negatif kan, karena pasti seimbang. Jadi nanti satu positif, satu negatif. Atau sebaliknya, yang ini yang negatif berarti ke arah sana, F1-nya, F2-nya yang positif berarti batangnya tarik. Jadi demikian ya, sampai di sini kita dapatkan gaya ujung. Sama saja kalau reaksi kita tinggal lihat aja di ujung-ujung itu ada gaya apa saja. Kalau tadi seperti contoh sederhana tadi, gaya di ujung C itu adalah reaksi juga. Gaya di ujung A juga reaksi. Langsung jadi reaksi. Ya. Reaksi F1 ini adalah reaksi, kalau mau diuraikan ke X sama Y, ya Anda tinggal uraikan saja. Sedangkan F2, untuk BC nanti gayanya kan cuma horizontal, jadi reaksinya mestinya cuma horizontal juga. Tidak ada reaksi vertikalnya. Oke, demikian sedikit perubahan dari struktur frame, struktur portal ke struktur truss atau rangka batang. Langkahnya persis sama, hanya F0 yang gaya ujung jepit akibat beban di tengah-tengah bentang tidak ada. Dan ada modifikasi karena jumlah derajat kebebasan elemennya berkurang jauh, tinggal 2. Di koordinat lokal, kalau di koordinat global jadi 4.
matriks kekakuannya cuma 2x2 untuk koordinat lokal. Kalau sudah global jadi 4x4. Nah, proses lainnya tetap sama sampai menghasilkan gaya-gaya ujung elemen.